Selamat bergabung pada Echo bersama AMS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai komprehensif transthoracic echocardiografi secara serial. Dan ini adalah bagian pertama yang berjudul Echo Windows dan Views. Pada bagian ini kita akan membicarakan mengenai apa itu echo windows, echo views, dan bagaimana kita melakukan scanning maneuver dan imaging planes. Saya mengambil referensi dari Guideline for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiography Examination in Adult dari American Society of Echocardiography. Kita mulai dari planes atau potongan-potongan. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita mempelajari anatomi tubuh manusia, kita bisa melakukan potongan-potongan, antara lain potongan sagittal, potongan transversal, dan potongan korona. Untuk jantung, karena jantung berada dalam rongga toraks dengan posisi diagonal terhadap sumbu-sumbu ini, maka rasanya dianggap perlu bahwa kita melakukan atau menamakan potongan-potongan jantung secara khusus, yaitu long axis plane. Jadi jantung dipotong secara sumbu memanjang, dan kalau kita lihat dari echokardiografi tampak seperti ini. Kemudian short axis plane, bila dalam echokardiografi kita akan melihat tampak seperti ini, seperti lingkaran. Dan apical plane, yang dari echokardiografi akan kita lihat seperti ini. Nanti akan kita bicarakan secara detail bagaimana kita memeriksa, melakukan pemotongan dari tiap-tiap plane ini. Seperti kita ketahui, jantung berada di dalam rongga toraks, di belakang sternum, dan iga-iga. Oleh karena itu, tampaknya jantung agak tertutup. Sehingga kita memerlukan apa yang kita sebut acoustic windows untuk mengintip struktur-struktur jantung. Dan ini adalah windows yang kita bisa gunakan untuk melakukan echokardiografi, suprasternal windows, parasternal windows, apical windows, subcostal windows, right apical, dan right parasternal windows. Dua yang terakhir ini jarang kita lakukan. Untuk melakukan pemeriksaan ini, pasien perlu diposisikan secara baik. Antara lain adalah posisi left lateral decubitus. Ini terutama baik untuk pemeriksaan dari parasternal dan apical windows. Kenapa? Ini left lateral decubitus akan membuat jantung lebih dekat ke dinding dada sehingga kita akan bisa melihat lebih jelas. Kemudian pada windows yang berikutnya adalah supine position. Ini bagus untuk suprasternal dan subcostal window. Untuk mendapatkan gambar yang jelas dari echokardiografi, kita harus melakukan probe maneuver atau scanning maneuver. Ada beberapa manuver yang bisa kita lakukan, yaitu slide, rotate, tilt, rock, dan angle. Berikutnya akan kita bicarakan secara lebih terinci. Scanning maneuver yang pertama adalah slide. Pada slide kita melihat bahwa probe dipindah-pindahkan posisinya terhadap dinding dada, dan kemudian kita melihat gambaran juga berubah. Biasanya dari parasternal long axis kita lihat left ventricle yang lebih tegak menjadi left ventricle yang lebih horizontal. Kemudian yang berikut adalah rotate. Rotate ini pada lokasi yang sama, kita merubah arah. Jadi indikator yang tadinya dari parasternal long axis di bahu sebelah kanan, kita rubah menjadi bahu sebelah kiri. Jadi pada posisi yang sama kita putar, dan apa yang bisa kita lihat, bila probe diletakkan di parasternal view, kita lihat dari long axis menjadi short axis, dan bila probe diletakkan di apical view, kita bisa lihat perubahan dari 4-chamber view menjadi 2-chamber view dan 3-chamber view. Kemudian manuver yang selanjutnya adalah tilt. Tilt adalah pada posisi yang sama dengan indikator di arah yang tetap. Misalnya pada short axis view, kita bisa lihat probe ditunggingkan ke arah superior dan ke arah inferior, dan kita bisa melihat potongan jantung pada posisi yang berbeda-beda. Bila probe diletakkan di apical view, kita bisa lihat ada
perubahan potongan-potongan juga, yaitu perubahan potongan dari setinggi, atau kita bisa melihat pulmonal valve di sini, kemudian five chamber view, four chamber view, dan potongan untuk melihat coronary sinus. Berikutnya adalah rocking atau rock. Di sini uh, biasanya kita letakkan probe di parasternal view dengan arah indikator ke bahu sebelah kanan pasien, yaitu parasternal long axis, dan kita menggerakkan, mengayun-ngayun untuk membawa struktur, contohnya di sini LVOT, aortic valve, dan aorta ascendens ke tengah dari monitor. Ini membuat LVOT dan aorta menjadi lebih tegak lurus terhadap ultrasound beam. Kemudian yang berikutnya adalah angle atau dilakukan angulasi, ini pada parasternal short axis view dengan indikator di sebelah kiri bahu kiri pasien, dan kita bisa melihat perubahan dari struktur yang berada di tengah dari monitor. Kalau kita fokus ke tricuspid valve, kita letakkan di tengah, atau kita bisa memfokuskan ke pulmonary valve yang kita letakkan di tengah seperti gambar. Setelah kita mengetahui melakukan scanning maneuver, tentu saja kemudian kita akan melakukan pemeriksaan ekokardiografi transthoracic. Dan ini adalah protokol untuk melakukan pemeriksaan transthoracic ekokardiografi secara lengkap, sistematis, dan komprehensif. Yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan dari parasternal windows, yaitu long axis view dan short axis view, kemudian dari apical windows, four chamber view, five chamber view, two chamber views, and three chamber views. Kemudian dari subcostal views, kita bisa melihat four chamber views dan short axis views atau long axis views dari IVC dan descending aorta. Kemudian suprasternal view, yaitu arcus aorta dengan cabang-cabang besarnya. Jadi, harap diingat bahwa penting sekali untuk kita mengenal lokasi dan anatomi jantung. Dan tentu saja praktis. Kita harus melatih melakukan scanning maneuver agar mendapatkan gambar yang jelas. Dan saya menganjurkan untuk membaca guideline yang sudah disebutkan pada slide pertama tadi. Dan silakan melanjutkan ke bagian kedua untuk topik selanjutnya. Happy scanning.